secara kebijakan kita juga sudah menyusun di dalam Permen PAN 16 itu terkait dengan ketentuan pengadaan P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu itu adalah dia pegawai aparatur sipil negara. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman itu nggak usah khawatir, sekarang itu ada kekhawatiran seolah-olah kami tidak akan diangkat jadi P3K. Justru ini masa transisi ketika dari aspek keuangan belum terpenuhi, status hukumnya dinaikkan. Ya, dan mereka pun akan diberikan nomor induk P3K untuk memastikan bahwa mereka itu akan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan ketersediaan anggarannya. Jadi misalnya kalau mereka saat ini diangkat jadi P3K, yang penting dia berhentikan paruh waktu, tapi ketika gajinya 1 juta, dia diberikan 1 juta dulu, supaya tidak mengganggu belanja pegawai yang 30%. Nah ini barangkali Pak Pimpinan, kemudian termasuk juga jabatan-jabatannya, dan bahkan kami menyiapkan jabatan-jabatan yang memang bisa diduduki atau dilamar oleh seluruh tenaga non-ASN, termasuk yang SD. Karena kemarin itu ada hambatan SD, SMP tidak bisa melamar, akhirnya kita siapkan 4 tenaga teknis. Jadi pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Nah, kriteria pelamar pengusulan untuk P3K paruh waktu itu, ini ada banyak pertanyaan juga Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, siapa saja? Yang pertama adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi di 2024 namun tidak lulus. Ya, tidak lulus itu bisa karena formasinya tidak ada dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN telah mengikuti seluruh tahapan, ya, namun tidak mendapat lowongan kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Artinya yang PPG R1 sampai dengan R5, R2 sampai dengan R5, itu memang memungkinkan sepanjang mereka mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hanya saja memang harus ada prioritas Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian dalam pelamaran ini sehingga kita konsisten dengan kebijakan yang dari awal. Yang pertama, siapa dulu yang harus kita selesaikan? Itu non-ASN database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini dulu yang harus diselesaikan. Ya, ketika yang ini selesai, maka baru kita ke non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Jadi harusnya yang ini dulu kita konsisten, kita selesaikan, kemudian yang tidak terdaftar. Yang ketiga adalah yang lulusan PPG, Pak. Ya, lulusan PPG. Sehingga kalau kekurangan guru, maka dia bisa ngambil dari lulusan PPG-nya. Nah, ini juga diberikan kesempatan baik yang terdata dengan kriteria prioritas secara berurutan. Dan mereka sekarang ini ada Pak Pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat, ada teman-teman yang tidak ikut seleksi, pengen diangkat juga menjadi P3K paruh waktu. Prinsipnya yang diangkat paruh waktu itu adalah mereka yang mendaftar dan mengikuti seleksi. Nah, kemarin itu kami tanya, ada yang beberapa datang ke kantor, mereka itu sebelumnya memang tidak mau ikut seleksi gitu ya. Tapi sekarang begitu ada kebijakan ini mereka ingin diangkat. Nah, ini kami sampaikan kalau mereka diangkat, khawatir kami ada kecemburuan juga bagi mereka yang ikut seleksi. Artinya rasa keadilan itu juga kalau menurut saya jadi penting. Dan statusnya, status kepegawaiannya pun dia ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas pegawai ASN.